Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua oleh karena berkat pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan nantinya menjadi bekal di dalam kehidupan kita, supaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dibenarkan oleh karena firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini oleh karena karunia dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh sejenak membuka firman-Mu dan membaca. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, membimbing kami, memberikan pengertian dan iluminasi kepada kami, supaya kami dapat memahami semua kebenaran firman-Mu, sehingga boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Menolong hamba-Mu Tuhan yang memiliki keterbatasan tentang firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, membimbing hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau hendaki. Terima kasih Tuhan, ampunikan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul kebiasaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus menyadari sebelum kita menjadi orang percaya, kita pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan. Dan tentunya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang jauh daripada kehendak Tuhan. Namun sebaliknya, bahwa setelah kita menjadi orang percaya, juga kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Dan tentunya bahwa kebiasaan itu berbalik daripada kebiasaan lama, yaitu kebiasaan yang baru yang senantiasa akan dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, bahwa konteks ayat yang kita baca ini sedang berbicara mengenai keadaan atau tentang hal-hal tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan, di mana kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca bahwa banyak hal-hal yang terjadi sebagai tanda kedatangan Tuhan. Nah, satu tanda diantaranya adalah yaitu kemerosotan moral manusia yang terjadi, di mana orang sudah memiliki kehidupan yang jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, di situ kita melihat bagaimana minimnya kesadaran manusia untuk saling menghargai orang yang di atas kita, menghargai orang yang lebih tua dari kita, menghargai guru kita, menghargai pendeta kita dan sebagainya.
Kemudian dikatakan bahwa tidak suka hidup damai. Wah, berarti senantiasa membuat satu kerusuhan atau terus-menerus membuat kerusuhan. Kemudian hidup tidak tertib, tidak sabar, saling melemahkan. Kemudian kejahatan dibalas dan kejahatan dan sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri daripada kemerosotan manusia, dan itu terjadi pada masa sekarang sebagai tanda akan kedatangan daripada Tuhan. Dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, yaitu ditandai dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu turunnya moral daripada manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus dan Timotius menasihati jemaat Tesalonika, yaitu agar mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, tetapi mereka harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dikehendaki Allah untuk mereka lakukan. Nah, sebenarnya apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan oleh kita? Apa yang dikehendaki Allah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika? Nah, di sini kita melihat bahwa dari ayat 16, 17, dan 18 ada 3 hal kebiasaan yang harus kita lakukan, dan itu adalah dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, sukacita. Kalau di dalam bahasa ringannya adalah selalu senang. Ya. Nah, kata senantiasa menunjukkan bahwa kita harus bersukacita terus menerus. Tidak ada batasnya, tidak ada henti-hentinya. Namun di dalam ayat ini tidak berfokus kepada sukacita yang fokus pada sukacita pribadi, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadi sumber sukacita bagi orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pasti ketika kita berpikir tentang sukacita adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang membuat kita senang, ya, sesuatu yang heboh sehingga kita bisa bersukacita. Itu tidak salah, ya, itu benar. Tetapi dalam ayat ini memiliki hubungan, ya, atau kaitannya dengan orang lain. Jadi bagaimana supaya kita sukacita, orang lain sukacita, orang di sekitar sukacita, teman-teman kita bersukacita, atau orang yang bertemu dengan kita adalah sukacita. Itulah artinya, supaya sukacita itu tidak hanya dimiliki oleh pribadi kita, tetapi juga dimiliki oleh orang lain. Sehingga akhirnya, ya, timbullah sukacita bersama-sama. Kita bersukacita senantiasa. Nah, sumber sukacita itu terjadi yaitu di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, ya. Kalau Bapak Ibu membaca, di situ dikatakan bahwa itu kita harus saling menghargai, ya, saling menghormati, kemudian saling mengasihi, kemudian hidup damai, tertib, ya. Kemudian harus saling menasihati, saling menegur. Kalau ditegur tidak marah, kalau ditegur tidak tersinggung, kemudian sabar terhadap setiap perilaku orang kepada kita, kemudian jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kemudian mengusahakan kita senantiasa hidup baik, ya. Nah, itulah sumber daripada sukacita. Nah, artinya bahwa kalau kita bisa melakukan sumber sukacita itu di dalam kehidupan kita secara pribadi, maka tidak sulit bagi orang lain yang di sekitar kita pun juga akan mengalami sukacita, dan kita tidak akan mengalami benturan-benturan yang membuat kita sulit untuk bersukacita. Jadi itulah artinya kenapa Timotius dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika supaya senantiasa bersukacita, yaitu bahwa kita tidak hanya berfokus kepada sukacita pribadi oleh karena kita mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai dan sebagainya, tetapi bahwa kita harus menjadi sumber sukacita bagi semua orang, sehingga kita tidak akan pernah ada benturan-benturan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga sukacita itu tidak sulit untuk kita lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan, dan itu sangat-sangat dikehendaki Allah, yaitu bersukacitalah senantiasa. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-17
apa sih yang dikehendaki Allah, ya, kebiasaan yang harus kita lakukan, yaitu di dalam ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Nah, di dalam ayat ini Timotius dan Paulus tidak mengklaim bahwa jemaat di Tesalonika itu tidak pernah berdoa. Karena kata tetaplah berarti mereka sudah berdoa. Mereka sudah biasa berdoa. Ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, jangan bosan berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Terus-menerus berdoa. Itulah artinya tetap berdoa. Ya, karena kadang-kala kita dengan situasi yang kita alami, mungkin karena kita sedang mengalami pikiran-pikiran yang berat, ada persoalan-persoalan, sehingga kita menjadi malas berdoa, malas berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Nah, doa adalah bagian daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, apa itu doa? Kalau kita melihat di dalam kamus besar Indonesia, doa dikatakan bahwa suatu kegiatan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan, dan itu dilakukan dengan sengaja. Jadi ketika kita berdoa, artinya kita sedang menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Karena siapa milik kita ini? Kita adalah milik Tuhan. Kita siapa? Kita adalah anak Tuhan. Jadi kita harus ada komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita menjadi anak Tuhan, kita milik Tuhan, tetapi kita tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan, pasti akan mengalami satu kehidupan kebuntuan. Seperti kalau terjadi di dalam rumah tangga, bagaimana dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua tidak pernah ada komunikasi, antara suami dengan istri tidak pernah ada komunikasi, pasti hubungannya menjadi tidak baik, suasananya menjadi tidak baik. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita sebagai orang percaya tidak berdoa, pasti kita juga akan menjadi orang yang lemah. Barangkali mungkin kita juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia, dan kita tidak memiliki satu kekuatan. Tapi dengan adanya kita berdoa, dikatakan di situ kita memiliki satu hubungan, jalinan komunikasi dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Nah, apa perlunya doa Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan? Ada satu ilustrasi, yaitu ada seorang anak kecil, anak perempuan yang senang lomba lari. Dan suatu ketika anak tersebut ikut lomba lari, dan setelah mengikuti persaingan yang begitu ketat dengan peserta lain, anak perempuan kecil ini ternyata menang. Ketika menang dan sampai garis finish, banyak orang yang bersorak-sorak, banyak orang yang bersukacita, keheranan terhadap apa yang terjadi kepada anak kecil ini, sehingga tidak mustahil kalau pada waktu itu juga ada wartawan-wartawan yang lain yang datang untuk mewawancarai daripada anak kecil ini. Dan salah satu wartawan ya bertanya kepada anak kecil, pasti kamu sudah berdoa sehingga kamu menang. Nah, akhirnya anak kecil itu mengatakan, ya, aku sudah berdoa. Wartawan mengatakan, pasti doa kamu meminta kepada Tuhan bahwa kamu harus menang. Anak kecil itu mengatakan berbeda. Tidak, Pak. Justru ketika saya akan memulai lomba lari ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan buat aku menangis ketika aku nanti kalah. Jangan biarkan aku menangis ketika aku nanti kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang yang berdoa tetapi hanya untuk kepentingan sendiri-sendiri. Tuhan, aku menghendaki ini, Tuhan berikan aku ini, Tuhan lindungi aku, kuatkan aku, dan berikan aku yang terbaik dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku ketika aku sedang menghadapi masalah-masalah. Tuhan kuatkan aku ketika aku menghadapi satu kesulitan. Tuhan kuatkan aku ketika aku menghadapi kekurangan. Nah, itulah kadang-kadang salahnya kita berdoa. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat mengerti dari pelajaran anak kecil ini bahwa ketika kita berdoa, ya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami kehidupan kepahitan sepahit apapun, kita bisa menerima kenyataan itu dan kita dikuatkan sehingga kita tidak menjadi menjadi lemah iman. Seperti anak kecil itu, dia tidak siap untuk menang, tetapi dia
Dikatakan dia berdoa supaya ketika dia kalah pun juga dia tetap bersikap sukacita, tidak menangis. Nah, itulah fungsi daripada doa, Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi doa akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita, di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Jadi kita bayangkan kalau orang percaya tidak pernah berdoa, pasti kita akan menjadi lemah. Itu yang kedua. Jadi kebiasaan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita lakukan? Yang pertama tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, berdoa atau tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Nah, tentu kata mengucap syukur itu tidak lepas dari arti kata berterima kasih. Ya, artinya ketika kita mengucap syukur, ya, itu artinya kita juga sedang berterima kasih. Jadi berterima kasihlah di dalam segala hal terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, apa yang kita nikmati. Mengucap syukurlah di dalam segala hal terhadap apa yang kita alami. Bersyukur dalam keadaan yang baik bukanlah sesuatu yang aneh, bahkan tidak terlalu sulitnya kalau selalu dalam keadaan yang baik, selalu dalam keadaan yang tidak ada masalah. Untuk bersyukur itu tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana jika kita sedang dalam keadaan yang kurang baik? Mampukah kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa berterima kasih kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan berkat yang besar, mendapatkan duit yang banyak, mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi bagaimana sebaliknya kalau tidak mendapatkan itu semua? Apakah kita masih mampu untuk bersyukur kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan itu tidak mengukur atau tidak terikat kepada situasi, ya. Karena di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya adalah mengucap syukur di dalam setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada ilustrasi tentang seorang guru yang sedang mengajar di sekolah. Dan guru itu bertanya kepada murid-muridnya tentang apa yang kamu syukuri, apa yang membuat kamu sukacita, apa yang kamu membuat senang dan bersyukur kepada Tuhan pada minggu terakhir ini. Akhirnya guru itu bertanya kepada anak yang paling depan, Anton, apa yang membuat kamu bersyukur pada minggu ini yang paling terakhir? Anton mengatakan, Pak, saya bersyukur dan bersukacita karena saya dibelikan mobil yang mewah oleh bapak saya. Kemudian guru bertanya kepada murid yang lain, kamu, apa yang kamu alami? Apa yang kamu syukuri dalam minggu terakhir ini? Murid itu mengatakan, saya senang, saya bersyukur Pak, karena saya dibelikan sepeda oleh bapak saya, oleh orang tua saya. Dan ternyata setiap anak-anak itu ditanya, mereka bersyukur karena mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari orang tuanya. Nah, tinggal satu anak yang paling belakang. Pak guru bertanya, Nak, apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Rasa syukur di dalam minggu terakhir ini? Anak itu menjawab, saya bersyukur, saya bersukacita, saya senang karena nama ayah saya terdaftar di dalam buku telepon. Wah, akhirnya seluruh anak-anak di sekitarnya pada tertawa, terbahak-bahak, mengejek dia. Kenapa? Wah, kalau itu mah bapak saya sudah dari dulu itu namanya di buku telepon ada. Sebelum saya lahir, bapak saya namanya sudah ada di buku telepon. Wah, itu mah tidak membuat kita senang, tidak membuat kita bersyukur, ya. Tetapi bapak guru itu menenangkan kepada anak-anak, tenang anak-anak, kita dengarkan kesaksian teman kalian. Kemudian anak itu mengatakan, Pak, saya sudah hidup lama sekali dalam ketakutan.
ketika saya tidur nyenyak ada suara peluit, saya berpikir bahwa itu suara polisi. Dan kadang-kadang ketika saya tidur nyenyak, bapak saya membangunkan, harus bangun, harus lari, melarikan diri karena bapak saya menjadi orang yang jahat. Dan itu terus menerus. Saya tidak punya rumah, saya berpindah-pindah, hidup saya tidak tenang. Tetapi puji Tuhan, Pak, ada orang yang baik menolong bapak saya, sehingga bapak saya memiliki usaha yang baik, sehingga sekarang bapak saya sudah punya rumah sendiri, sehingga bapak saya bisa terdaftar di dalam namanya di dalam buku telepon. Dan itu membuat saya senang, Pak, karena saya sudah bisa tidur tenang, hidup tenang. Saya tidak harus ketika tidur dibangunkan untuk lari-lari dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Murid-murid yang lain terdiam. Dan itulah makna hidup. Dan itulah yang harus kita syukuri. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaan ketika kita baik, karena kita menerima sesuatu yang besar baru kita bersyukur, tapi dalam perubahan-perubahan hidup yang kita alami pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika dengan Timotius bahwa jemaat di Tesalonika harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala hal. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 3 hal ya yang harus menjadi kebiasaan kita sebagai orang percaya untuk kita lakukan, dan itu sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama itu kita harus bersukacita senantiasa, kemudian yang kedua kita harus tetap berdoa, dan yang ketiga kita harus senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, kalau kita mampu melakukan ketiga hal itu, maka di dalam zaman dan situasi yang menandakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat ini, kita akan menjadi sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemudian keuntungan yang kedua, kita tidak akan terbawa arus oleh karakter-karakter, sifat-sifat orang yang dimiliki pada akhir zaman ini, dan kita tetap menjadi orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa terus menguatkan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang baik, yang menguatkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk kebenaran yang harus kami lakukan. Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami akan memiliki kebiasaan yang baik yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong dalam kehidupan kami masing-masing, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.